Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini berjumpa dengan saya kembali di hari Minggu yang luar biasa. Kita ada karena segala kemurahan Tuhan yang ada di dalam hidup kita bagi semua orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, apakah dalam keadaan baik semuanya? Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk minggu hari ini yang luar biasa yang Tuhan telah berkati kami sepanjang hari tanpa kekurangan apapun. Biarlah kami duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengerti dan melakukannya. Terima kasih di masa pandemi ini kami tetap beribadah secara online. Tuhan yang memimpin kehidupan iman kami juga. Tuhan memimpin keluarga kami. Kami akan duduk diam. Tuhan pakai hamba-Mu. Tuhan pakai kami semua yang mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, di rumah atau di tempat saudara berada di luar kota. Hari ini berjumpa dengan saya kembali melalui program ibadah secara online. Biarlah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tema khotbah hari ini adalah kuasai pikiranmu. Kita membuka di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Jemaat Tuhan yang luar biasa, kita ada dengan suasana yang berbeda, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan yang ada di dalam hidup saya dan saudara semuanya. Kita akan memandang satu kehidupan dalam perspektifnya Alkitab. Saudara sudah siap semuanya membuka kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya. Hari ini tema firman Tuhan adalah menguasai pikiran. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Latar belakang dari surat yang ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus secara garis besar di dalam 1 Korintus 15 adalah menyampaikan hal ini kepada jemaat mengenai kebangkitan di dalam Kristus, kebangkitan tubuh. Perhatikan di ayat yang keempat, kalau saudara membuka kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara perhatikan, garis besar dari pasal yang ke-15 adalah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan tubuh orang percaya. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan perlu digarisbawahi adalah sesuai dengan kitab suci. Penekanan dalam surat ini adalah meyakinkan jemaat di Korintus bahwa Tuhan Yesus, di mana Rasul Paulus beritakan, adalah Dia yang mati di kayu salib, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil yang diberitakan Rasul Paulus mengenai kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitannya,
kematian dan kebangkitannya. Itu yang disampaikan di dalam setiap pengajaran-pengajaran di dalam sinagoga atau di dalam rumah ibadah orang Yahudi. Dan mengapa ada kata sesuai dengan kitab suci? Kalau saudara membaca ulang kembali bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat keempat ada kata sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang dimaksudkan adalah di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-9 yang berkata, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya ada di dalam mulutnya. Rasul Paulus bukanlah orang yang menerima satu pengajaran dengan tanpa ujian, tanpa mengujinya. Rasul Paulus adalah seorang ahli Taurat. Dia merupakan seorang ahli Taurat yang menguasai kitab suci. Orang Farisi dikatakan juga dalam satu kesaksiannya. Dan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10, kita banyak membaca kebenaran firman Tuhan, karena kita harus mendasari segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Kata sesuai dengan kitab suci tadi sudah disampaikan di dalam Yesaya. Berikutnya juga di dalam Mazmur 16 ayat 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ada banyak ayat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mempunyai basic pengetahuan yang luar biasa tentang kitab suci. Bahkan kitab Yunus 1 ayat 17 berkata, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tidak secara kebetulan kitab Yunus menuliskan hal itu. Bahkan Yesus sendiri mengutip ayat atau mengutip kitab Yunus tersebut. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-40 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, bahwa apa yang dia beritakan, Injil kebenaran, yaitu Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah mati di kayu salib dan ada di dalam kubur selama 3 hari, dibangkitkan. Itu yang ia sampaikan kepada para pendengarnya atau jemaat-jemaat yang saat itu di mana ia beritakan kabar baik. Kalau saudara memperhatikan, ada satu pengakuan iman atau credo. Di dalam bahasa Latinnya adalah credo. Merupakan satu pengakuan iman Kristen yang sampai hari ini kita percayai bahwa Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, mati, ada di dalam kubur selama 3 hari 3 malam, dan dibangkitkan. Itu yang kita sembah, itu yang kita puji. Itu yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat dimanapun ia dikirim atau diutus Tuhan. Di dalam ayat yang pertama merupakan satu deklarasi Injil atau kabar baik yang senantiasa
dikobarkan di dalam suatu pemberitaan Injilnya. Pemberitaan firman Tuhan harus menjunjung dengan baik pengakuan iman ini. Apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan di dalam setiap khotbah harus mengandung Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itulah yang orang Kristen percayai. Di ayat yang pertama di dalam 1 Korintus 15 dengan jelas Rasul Paulus menuliskan hal itu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan saudara, ini merupakan satu deklarasi. Tidak hanya mengingatkan di dalam terjemahan King James-nya dikatakan, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Sudah sangat jelas, deklarasi di dalam setiap khotbah harus mengandung Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga serta naik ke surga. Itu merupakan satu credo atau pengakuan iman kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak lagi mendengarkan khotbah-khotbah yang mengenakan telinga kita, tetapi kita harus mempunyai dasar yang teguh. Ada satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan mujizat memang diperlukan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tetapi bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, mujizat itu telah disediakan dan bukan merupakan sasaran kita. Yang menjadi sasaran kita adalah pengenalan akan Kristus dengan benar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengejar berkat, berkat dan berkat. Itu tidak salah, tetapi akan menjadi salah apabila fokus kita mengikuti atau melayani Tuhan adalah mencari berkat. Mari kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu apa yang menjadi masalah yang terjadi pada ayat yang ke-33 sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kendala yang dihadapi jemaat Kristus di Korintus terdapat di dalam ayat yang ke-12. Firman Tuhan itu berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru, maka ada ditemukan orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati dan roh-roh atau malaikat-malaikat. Yang menjadi titiknya adalah adanya orang yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga begitu concernnya Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Mengapa hal itu terjadi? Mari kita membahasnya, saudara. Karena orang Saduki ini
adalah kelompok aristokrat dari orang Yahudi ini yang berkuasa di Yerusalem. Mereka itu bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci sebagai kaum imam, di mana-mana hampir seluruh imam dapat digolongkan sebagai kaum ini. Dan imam-imam kaumnya Saduki ini ada juga mengajarkan di Korintus. Jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh orang Saduki, tetapi tidak semua orang Saduki adalah imam. Jadi kemungkinan bahwa orang Saduki itu terdiri dari orang-orang yang kaya, yang berpengaruh, yang dapat berpergian kemanapun karena dia kaya. Dan tentunya fokus kita adalah di Korintus, di mana orang Saduki mengajarkan atau menebarkan doktrin-doktrin tentang tidak adanya kebangkitan orang mati. Kalau orang Saduki tidak mempercayai kebangkitan orang mati, artinya orang Saduki juga tidak mempercayai Mesias yang tergantung di kayu salib dan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka bertentangan dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Orang-orang Saduki mengakui kewibawaan 5 kitab Taurat dan menolak tradisi-tradisi lisan. Mereka memahami kitab-kitab Taurat dan mereka tidak mempercayai adanya malaikat. Ada banyak ayat kalau saudara mencari di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Contohnya adalah di dalam Matius 22 ayat yang ke-23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa mereka tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya itu kepada Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 juga diungkapkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Apa itu pengikutnya siapa? Yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Tadi kan ada korelasinya bahwa mereka menguasai rumah-rumah ibadah, bahkan jabatan imam besar. Sebab orang Saduki di dalam Kisah Rasul 23 ayat 8 mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat dan roh. Berbeda pandangan dengan orang-orang Farisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus membantah ajaran yang disampaikan yang telah diterima oleh jemaat di Korintus, yaitu kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di ayat ke-13. Lalu kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah juga kepercayaan kita. Itu merupakan satu bantahan-bantahan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Lalu aplikasinya buat kehidupan sehari-hari kita apa, saudara? Kita tetap memegang pengakuan iman kita bahwa yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik yang ke surga. Itu yang kita percayai, itu yang kita banggakan sampai hari ini dan orang-orang percaya banggakan. Lalu apa hubungannya dengan ayat yang ke-33?
pergaulan yang baik atau pergaulan yang kurang baik akan merusak hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi penerimaan di dalam pikiran kita. Di dalam pelajaran kebenaran firman Tuhan, banyak di antara orang percaya menyerap informasi-informasi yang negatif, yang tidak sama sekali membangun rohnya, sehingga kehidupannya dipenuhi, dirasuki oleh segala macam informasi, sehingga kehidupannya akan kacau balau. Contoh saja, saudara yang dikasihi Tuhan, pertentangan antara pikiran yang diterima jemaat di Korintus tersebut mempengaruhi kepercayaannya kepada Kristus, sehingga Rasul Paulus sampai menuliskan surat ini. Apa yang jemaat Korintus terima, pengajaran yang telah diajarkan selama ini, dipengaruhi juga oleh ajaran-ajaran lain. Maksudnya apa? Lingkungan yang baik atau buruk tergantung kita meresponnya, tergantung kita mau menerimanya atau menolaknya. Itu menjadi titik pangkal kita dapat mencegah segala kekacauan di dalam pikiran dan karakter kita pada akhirnya. Ada satu contoh kasus, kalau saudara setiap hari mendengarkan debat di dalam satu radio, kalau saudara senang mendengarkan berita di TV yang berbicara tentang satu perdebatan, sehingga menjadi pangkal cikal bakal ributnya, maka hal itu akan mempengaruhi kondisi pikiran kita. Dan seharian saudara pasti terbawa amarah, emosi. Apa yang saudara dan saya terima hari itu mempengaruhi kehidupan dan karakter kita. Kalau kita mau menerimanya atau kita menolaknya, tergantung kepada kita. Kita bisa skip acara program perdebatan, menggantikannya dengan suatu hal-hal yang positif. Dengar khotbah, membangun iman, akan menumbuhkan karakter yang baik. Menerima pengaruh informasi, pendidikan, pergaulan di lingkungan sekitar kita. Hal itu juga dialami oleh jemaat di Korintus. Mereka dengan mudahnya menerima pengaruh-pengaruh pengajaran yang disampaikan saat itu, sehingga membimbangkan pengakuan iman mereka yang sejatinya. Kita tidak bisa mengatur lingkungan di sekitar kita, namun kita dapat mengatur, mengizinkan atau menolak apa yang masuk di pikiran kita. Amin. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak bisa mengatur lingkungan sekitar kita. Yang dapat kita atur adalah apa yang kita terima. Kita mau tolak atau kita terima, pikiran kita yang harus kita atur. Kita harus berada di dalam satu lingkungan yang sehat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan hal-hal yang baik. Jadi kita harus berada di dalam satu lingkungan yang sehat, lingkungan yang senantiasa bersyukur, lingkungan yang positif. Kalau saudara berada di dalam lingkungan yang jahat, atau lingkungan yang tidak baik, atau yang negatif, sedikit demi sedikit, kalau saudara tidak dapat mengontrol pikiran saudara, menguasai pikiran saudara, maka saudara akan
terpengaruhi. Tema khotbah kita adalah menguasai pikiran. Bagaimana menguasai pikiran kita? Kita harus berani menolak apa yang tidak baik yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Ada banyak orang sakit hati, ada banyak orang marah, ada banyak orang iri hati karena lingkungan mempengaruhinya. Tetapi kalau dia dapat menguasai pikirannya, dia dapat mengalahkan pengaruh lingkungan yang sejelek apapun. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Semua itu tergantung kepada kita. Apakah mau menerima pengaruh buruk atau pengaruh yang baik. Dan berkata, tidak ada ruang yang negatif, tidak ada ruang yang jahat di dalam pikiran saya. Kenapa orang mudah sakit hati? Kenapa orang mudah kepahitan? Karena lingkungannya. Karena lingkungannya mempengaruhinya. Dan kita harus berani tampil ke depan untuk menolak. Di dalam pikiran kita menolak hal-hal yang negatif. Perhatikan keadaan kita. Karakter kita dibentuk dengan keadaan sekitar kita. Besarnya penerimaan kita, penerimaan informasi itu mempengaruhi karakter kita. Kalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka karaktermu akan bertumbuh. Kalau engkau hidup dalam satu lingkungan tidak bicara satu tempat, tetapi pengaruh informasi media tersebut yang akan mempengaruhi karakter kita. Di dalam terjemahan bahasa NIV dikatakan, do not be misled. Bad company corrupts good character. Hubungan yang jelek itu mempengaruhi karakter yang baik. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau saudara dan saya tidak dapat mengendalikan pikiran kita, maka segala serangan-serangan si jahat, hal-hal yang negatif, pikiran kita menjadi tempat sampah. Sebab itu dikatakan firman Tuhan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau tembok sudah roboh, maka dengan mudah dapat disusupi, dengan mudah orang dapat mengalahkan kita, dengan mudah pengaruh-pengaruh informasi yang jahat itu mempengaruhi pikiran kita, sama seperti jemaat di Korintus. Kita harus menguasai pikiran kita. Tanpa hal tersebut, tembok pertahanan kita akan hancur dan hidup kita menjadi tong sampah. Kenapa ada cibiran? Kenapa ada umpatan? Kenapa ada iri hati dalam hidup kita? Karena kita membiarkan pikiran kita menjadi tong sampah. Kita tidak dapat menguasai pikiran kita. Ayat firman Tuhan dalam Amsal itu sangat-sangat mengokohkan kita, menguatkan kita. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. He that had no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Orang yang tidak dapat menguasai pikirannya atau mengendalikan pikirannya, ya seperti tembok yang runtuh, yang dapat dengan mudah disusupi. Dan pikiran kita, hidup kita seperti tong sampah, seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, periksa hidup kita. Kalau ungkapan kita seringkali keluar yang negatif, saudara harus melihat di sekitar saudara itu siapa.
Informasi yang saudara baca itu apa? Kalau saudara sering mengumpat pemimpinmu, saudara harus melihat siapa. Saya secara pribadi menahan diri untuk tidak pernah memberikan statement, umpatan atau ungkapan yang tidak baik kepada pemimpin negeri ini. Saya sedemikian rupa untuk menahan diri. Saya berusaha menguasai pikiran saya. Dan saya tidak mau dipengaruhi oleh orang-orang sekitar saya yang mengatakan pemimpin ini, pemimpin itu, pemimpin ini harusnya begini-begini. Tidak, saya berusaha mencegah itu masuk ke dalam pikiran saya. Sama seperti saudara ada di dalam rumah tangga atau bertetangga yang membicarakan seseorang, adalah lebih baik mengalihkan pembicaraan tersebut, bukan malah kita mengiyakan atau mengaminkannya. Maka runtuhlah tembok yang kau jaga tersebut. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini juga sangat berharga buat saya. Sangat dan sangat. Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita, apa yang kita terima harusnya kita kuasai. Kita terima atau kita tolak. Kalau itu membangun, kita terima. Kalau itu tidak membangun, kita akan tolak. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri atau menguasai pikirannya, ia seperti kota yang roboh, temboknya mess up. Tembok yang roboh itu bicara tentang berantakannya hidup kita, berantakannya hidup saudara dan saya, berantakannya ekonomi. Amin. Adalah lebih baik bergaul dengan orang-orang yang menatap masa depan secara positif, yang menatap masa depan, yang selalu berkata dengan kebaikan Tuhan, yang selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan, dibandingkan berteman dengan orang-orang yang selalu mengasihani diri sendiri, yang selalu mengeluh dengan keadaannya, saya kuranglah, saya inilah, saya itu. Tidak ada ruang untuk diri kita dipenuhi dengan sampah-sampah yang negatif. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud, saat dirinya dikejar oleh Raja Saul, dia menguasai dirinya, pikirannya. Dia tidak membiarkan dirinya kecewa. Susah amat ya untuk taat kepada Tuhan. Dia tidak berkata demikian. Dia tidak membiarkan rasa takutnya, rasa kecewanya, kebenciannya itu menghampiri pikirannya. Walaupun sangat lelah dikejar-kejar oleh Raja Saul saat itu, tidak sedikit pun dia menaruh rasa kecewa. Bahkan dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Rasa kebencian dia tolak, rasa sakit dia tolak, rasa dendamnya dia tolak. Ada kesempatan satu waktu untuk membunuh Raja Saul di dalam satu goa, tetapi hal itu tidak dilakukannya karena dia berhasil menguasai pikirannya. Di dalam keadaan terjepit, apa yang Daud lakukan? Dia berkata, aku akan menyanyikan segala kekuatan Tuhan. Aku akan bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Aku mau bersorak dan berkata, Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan adalah tempat
hidupku, gunung batuku, keselamatanku. Prinsip tersebut harus kita adopsi. Di waktu senggang atau di waktu pagi, saya berusaha untuk memuji Tuhan yang merupakan suatu gaya hidup. Di malam hari, saya berusaha mendengarkan sebanyak mungkin khotbah yang membangun iman saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saya larang Bapak Ibu menonton sinetron yang isinya hanya cinta dan cinta yang hanya PHP, yang sama sekali tidak membangun imanmu. Engkau berada di dalam batas waspada. Amin. Berhati-hatilah apa yang kita dengar, apa yang kita terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam akhir khotbah ini saya menyampaikan kepada kita semua yang ada di rumah, untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita bukanlah orang yang seperti demikian. Di dalam hal pengajaran, di dalam menerima informasi, di dalam menerima apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, kita harus dapat mengendalikannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hari Minggu ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memimpin kami. Biarlah kami dapat menguasai pikiran kami bersama dengan Tuhan. Apa yang telah disampaikan, Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami, menguatkan kami. Sebentar kami akan berpisah secara online. Tuhan memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, tinggallah di dalam rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini selesai. Biarlah segala berkat Allah Bapa di surga tercurah atas kehidupanmu. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang masih dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati hari Minggu saudara. Amin.